manusia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kisah dan tempat lahir beta dibuai, dibesarkan Buddha, tempat berlindung di hari tua sampai air menutup mata, tempat berlindung di hari tua sampai air menutup mata. Masih di Top Isu, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini kita masih membahas tentang bolehkah kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bersama Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah penulis naskah VCD Daulah Khilafah Islamiyah dan juga VCD penerapan syariah Islam di Indonesia dan juga sejarah lahirnya ideologi liberal. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Nah, bagi sebagian kalangan nih kan menganggap bahwa nggak apa-apa nih kita merayakan tahun baru nih. Toh kan itu juga sekedar ya hura-hura dan perayaan belaka ya, dan memang hampir seluruh dunia merayakannya juga, Ustadz. Itu bagaimana menurut Ustadz pendapat seperti itu, Ustadz? Ya, sebenarnya pertanyaan semacam itu muncul karena ketidaktahuan kita. Iya. Pernah saya itu jalan-jalan ke sebuah toko bangunan milik orang Arab. Oh gitu. Nah, di situ terpasang spanduk Selamat Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya. Yang bagian Natal dia Hapus. bukan hapus, dia gunting. Oh gitu. Jadi bolong, tulisan Natalnya itu bolong. Tapi yang Tahun Baru tetap ada sehingga Tetap bacanya ada. Selamat Tahun Baru. Nah, saya dalam hati berpikir kenapa ya kok seperti ini? Oh, berarti pemahaman orang kita tidak boleh memberi selamat Natal, mereka udah tahu. Tapi tentang Tahun Baru mereka tidak tahu. Jadi persoalannya di masalah ketidaktahuan. Nah, tugas kita adalah memberitahu kepada mereka yang Tidak belum tahu. tahu bahwa perayaan Tahun Baru 1 Januari itu bukanlah perayaan yang sifatnya universal. Memang dirayakan orang di mana-mana, tetapi Dimana-mana, itu akibat Ustaz, ya. karena penjajahan. Ya. Jadi yang itu diawali, pengaruh itu pertama yang buat adalah orang Romawi kuno, ancient Roman, lalu diadopsi oleh orang Nasrani ya, di zaman Paus Gregorius ke-13 ya, abad ke-16 Masehi. Lalu itu diadopsi sekarang ya, oleh orang-orang sekuler liberal. Nah, dari sinilah kita bisa melihat ya bahwa perayaan Tahun Baru Masehi 1 Januari itu adalah perayaan orang-orang di luar Islam secara pasti. Baik dia perayaan orang-orang Romawi untuk menyembah berhala, baik dia perayaan orang Nasrani ya, yang mereka melakukan sakramen untuk menyambut tahun baru Masehi mereka, karena mereka semacam berpendapat atau berkeyakinan atau mengklaim bahwa Yesus itu lahir pada tanggal tahun 1 tanggal 1 Januari. Gitu, atau sekitar bulan-bulan itu, sekitar waktu-waktu itu. Ya. Nah, walaupun secara itu dibantah oleh orang-orang sejarah, enggak. Yesus lahir sebelum 1 Masehi. Jadi sekitar 6 sampai 4 sebelum Masehi. Dan bukan Januari. Diperkirakan antara Agustus sampai September. Tadi, Ustaz, diperkirakan Agustus lah kan gitu. Nah, tapi apapun klaim itu kita tidak persoalkan ya dari segi yaitu agama mereka, keputusan gereja mereka kita nggak persoalkan. Tapi yang jelas berarti itu kan perayaan Nasrani itu, Ustaz, ya. Dan yang ketiga itu perayaan orang-orang liberal zaman sekarang. Yang mereka menjadikan perayaan itu untuk macam-macam. Kalau yang suka main seks ya digunakanlah untuk mengungkapkan rasa sukanya dengan main seks. Yang ya kan sampai malam-malam itu. Yang suka hura-hura ya diungkapkan dengan pesta-pesta. Ya, minum-minuman keras.
Ya, iya kalau es batu gitu, minuman keras mungkin masih oke lah, walaupun Atau malam hari bata gitu ya. hati-hati. Nah ini minuman keras maksudnya alkohol, Iya, iya, iya. ya. Kadang digunakan untuk main judi dan sebagainya, ya. Apapun, ya, yang jelas ini perayaan orang-orang liberal. Nah, jadi sebenarnya tahun baru satu Masehi itu tiga orang ini terlibat, walaupun untuk Romawi Ancient, ya, Romawi kuno udah nggak ada orangnya ya. Yang ada kan Nasrani dan liberal. Liberal tadi ya Ustaz ya. Jadi di sini letaknya ketidaktahuan saja bahwa perayaan tahun baru 1 Januari itu adalah perayaan yang dari bangsa atau agama di luar Di Islam. luar Islam. Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita, sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya. Mediaislamnet.com. Top isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Top isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Top isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Top isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Bi, lagi ngapain, Bi? Abi lagi ada masalah nih. Ada masalah kok buka internet? Iya nih, di sini nih jawabannya. Di mana? Mediaislamnet.com. Bareng parameter, bareng sang presenter, juga narasumber kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi. Gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya. Mediaislamnet.com. Top isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Top isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Top isu. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Top isu. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Nah Ustaz, pertanyaan paling penting nih Ustaz nih. Iya. Boleh nggak sih sebenarnya kita tuh mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, apalagi cuma sekedar dengan alasan katakanlah toleransi nih beragama Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Yang jelas nggak boleh ya. Nggak boleh karena kalau kita lihat faktanya, Natal itu adalah perayaan orang-orang Romawi pagan, juga dia perayaan orang-orang Nasrani. Dan sekarang Natal itu juga sebenarnya perayaan orang-orang sekuler. Orang sekuler yang sudah meninggalkan agama pun itu menjadikan Natal sebagai perayaannya juga, kesempatan ya. Terus tahun baru Masehi 1 Januari itu juga sama. Faktanya kan dia aslinya perayaan orang-orang Romawi pagan, menyembah dewa Janus. Terus diadopsi oleh orang-orang Nasrani sejak zaman Paus Gregorius ke-13 ya, abad ke-16 Masehi. Dan sekarang menjadi perayaan orang-orang liberal. Nah, ini jelas nggak boleh. Ya. Iya. Mengenai hal ini, kok bisa umat Islam itu banyak yang mengikuti acara kayak gini ya? Itu sebenarnya ada dalam khobar, dalam berita yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda gini, akan datang suatu masa di mana kalian, wahai umatku yang umat Islam itu, akan mengikuti cara hidup bangsa-bangsa sebelum kalian. Ya. Sibron bisibrin, diroan bidiroin kan gitu ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Intinya sedikit demi sedikit lah gitu. Sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak, jadi udah tahu bahwa itu salah, jelek, bahaya. Ya, kalau masuk lubang biawak kan ketemu biawak. Ya. Nah, kalian pun ikut memasukinya. Jadi udah tahu itu lubang biawak, mereka masuk, kalian pun ikut. Coba. Para sahabat bertanya, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani?